Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi sama gue Pas Tobing. Hari ini adalah hari yang bersejarah buat otomotif di Indonesia. Kenapa? Karena di samping gue adalah sebuah MPV PHEV pertama di Indonesia. Apalagi kalau bukan Wuling Darion PHEV. Nah, dia punya dua pilihan penggerak, yaitu PHEV dan juga BEV. Terus, apa aja sih yang menarik dari mobil ini? So, langsung saja, ini dia CVT Review Wuling Darion PHEV. Ya, kalau ngelihat desainnya, ya dia khas MPV yang ada di Indonesia, MPV boxy. Dia untuk mesinnya sendiri ditaruhnya agak rendah karena memang dia menganut konsep desain elegant streamline design, yang dimana desainnya bertujuan untuk mereduksi koefisien drag seminimal mungkin. Ya, since mobil ini punya dua pilihan penggerak, yang PHEV dan juga BEV, yang dimana itu sangat sensitif dengan hambatan angin, akhirnya dibikinlah seperti ini. Untuk lampunya sendiri dia pakai X-shape design, di sini bagus, jadi kelihatan elegan juga. Untuk grillnya juga dia pakai grill yang besar dan juga ada diamond cut yang membuatnya semakin terlihat mewah. Tapi berbeda dengan mobil-mobil yang pakai diamond cut pada umumnya. Biasanya kan dilapis sama chrome. Kalau ini di black out seperti ini, jadi kelihatan lebih elegan, keren. Terus di depan sini juga ada emblem Wuling yang cukup besar di sini, dan ada kamera yang membantu sistem ADAS dari Wuling Darion PHEV maupun yang BEV. Nah, lower bumpernya juga ya mengingatkan kita kepada MPV yang merupakan simbol kekayaan dari orang Indonesia. Kalian udah pasti udah tahu apa ya, yang asal Jepang. Terus juga di lower bumpernya juga ada lapisan chrome yang membuatnya makin mirip dengan MPV tersebut. Ya, itu aja dari desain depan. Sekarang kita lihat desain sampingnya. Ya, ini dia desain sampingnya. Mobilnya cukup panjang ya. Panjangnya itu ada di 4,9 meteran. Yang diklaim oleh Wuling Indonesia adalah dimensi terbesar di kelasnya. Terus untuk wheelbase-nya sendiri dia ada di 2,9 meteran. Jadi untuk interiornya harusnya translate ya. Jadi dia punya dimensi yang cukup panjang, nanti kita lihat. Terus juga untuk atapnya dia rendah ya. Jadi untuk menunjang sekali lagi, konsep desainnya yaitu elegant streamline design. Jadinya ya dibikin atapnya rendah, dan juga window liningnya itu di depannya dia dibikin seperti sloping roof, tapi di belakangnya dia dibikin mengotak karena memang untuk memaksimalkan space dari mobil ini. Karena di sebuah MPV, space adalah sebuah kunci. Spionnya dia juga bentuknya modern, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, jadi pas aja, dan sudah ada blind spot warningnya. Terus untuk door handle-nya dia berbeda dengan EV-EV kebanyakan, biasanya kan dibikin sembunyi gitu ya. Kalau ini dibikin menonjol keluar. Jadi kalau misalnya terjadi hal-hal yang darurat, ini bisa membantu banget karena tidak harus sistem elektrikalnya nyala, kalian bisa langsung buka. Keyless entry juga sudah ada, dan sudah ada power sliding door di samping sini. Nih. Jadi kalau mau buka tinggal tarik aja, dan kalau menutup tinggal tarik lagi, langsung ketutup. Tuh. Untuk velgnya sendiri dia pakai velg yang ukurannya umum ya. Dia pakai velg 17 dan bannya juga di 215/55 R17. Ya, yang sebenarnya velg yang ukuran ban yang sangat umum di Indonesia. Jadi kalau misalnya nanti kalian udah perlu ganti ban, nggak perlu repot nyari bannya di mana. Ya, itu aja dari bagian samping. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Ya, ini dia bagian belakangnya. Kalian bisa lihat ya, dia bahasa desainnya mirip sama MPV medium yang boxy gitu. Ya, mengotak sekali lagi. Terus juga ada spoilernya di atas sini untuk jadi pemanis. Dan sudah ada defogger dan juga ada wiper belakang yang cukup jarang ditemui di sebuah mobil EV ya. Dan di sini ada gitu. Terus lampu belakangnya dia sekali lagi sama seperti bagian depan. Dia mengadopsi X-shape design. Jadi X-nya bukan crossing seperti ini ya, tapi seperti tumpang tindih di sini. Cukup bagus, kalau nyala di dalam malam hari tuh bagus banget. Terus di belakang sini juga bagusnya dia emblemnya nggak terlalu banyak seperti ya mobil-mobil asal Tiongkok pada umumnya. Biasanya emblem belakang tuh rame banget. Nah, di sini nggak, dia cuma ada emblem Cortez Darion dan juga ada emblem PHEV. Nah, di sini yang agak membingungkan karena mobil ini di-branding sebagai Wuling Darion. Sementara di belakang sini ada Cortez Darion. Jadi nanti kalau di delivery ke konsumen, mana yang bakal muncul? Nah, menurut kalian mana nih yang lebih pas muncul di belakang? Leave komen di bawah. Nah, sekarang kita lihat bagasinya. Ya, dia pembukaannya udah power back door, bagus. Dan ini bagasinya ya. Sebenarnya space-nya biasa aja gitu kalau kita ngeliat lebar dan juga tingginya. Tapi kalau kita lihat lebih
dekat lagi, mungkin kameramen bisa mendekat. Ya, ini dalam banget. Ini berguna banget kalau misalnya kita mau bawa koper. Jadi kalau koper gede itu misalnya kalian bawa dan kapasitas penumpang penuh, kalian tinggal berdiriin kopernya dan nggak akan jadi masalah. Dan kalau misalnya baris ketiga ini dilipat, Wuling mengklaim bagasinya kapasitasnya bisa sampai 1.202 liter. Terus untuk pelipatannya sendiri ya, dia ada tuas di belakang sini. Melipatnya tinggal tarik aja terus ke depan. Dan enaknya, dia tuh kalau kita ditarik, kita nggak perlu effort lebih untuk dorongnya karena memang pegasnya juga udah lumayan nendang. Cuma karena di belakangnya ini dalam tadi ya, mungkin nanti kita nggak tahu delivery-nya akan dikasih cover atau enggak. Tapi walaupun dikasih cover, ini sih kurang nggak rata lantai gitu. Padahal kalau MPV rata-lantai itu udah jadi standar sebenarnya untuk mobil 7-seater karena memang untuk bawa barang itu bisa lebih memaksimalkan space. Tapi kembali lagi balik ke preferensi masing-masing. Ya, ini dia interiornya. Untuk masuknya dia walaupun floornya agak tinggi, tapi karena dia punya approach design yang rendah gitu, streamline, jadi masuknya gampang. Ya, ini dia baris 2-nya. Dan gitu masuk, ini mewah sih. Bahan material interiornya dari door trimnya dia pakai soft touch, walaupun untuk sekitaran door handle dan juga power window switch dia masih pakai plastik keras, cuma masih oke gitu. Terus untuk atapnya dia juga udah bahannya pakai bahan empuk, jadi kalau misalnya kalian bawa anak kecil yang suka lompat-lompat di dalam mobil, itu nggak perlu khawatir, karena memang kalau kepentok ini itu nggak sakit. Terus juga untuk joknya sendiri, dia udah captain seat, walaupun belum pilot seat ya, masih oke, dan pengaturannya sudah elektrik. Wow, ini jarang sih, rata-rata kalau di kelasnya itu cuma baris depan aja yang pengaturannya masih udah elektrik. Tapi untuk baris 2-nya, dia pengaturannya masih manual. Kalau di sini udah elektrik di kanan maupun di kiri. Jadi convenient banget ya. Terus joknya udah Isofix juga. Dan untuk side support ya jujur ini agak tipis sih. Jadi kalau misalnya bermanuver mungkin agak terpelanting sedikit di belakang sini. Terus untuk joknya sendiri dia bisa menopang kaki gue dengan cukup baik walaupun agak ngegantung di sebelah sini. Karena memang tinggi gue yang di atas rata-rata, tinggi gue ada di 182 cm. Tapi mungkin kalau misalnya orang yang tingginya di 170-an, itu masih nyaman duduk di belakang sini. Headroom masih ada 5 jari di sini, padahal mobilnya pakai sunroof ya, biasanya kan agak turun tuh atapnya, di sini masih aman. Terus untuk legroom masih ada 5 jari, ini posisi mengemudi gua sekali lagi. Footroom juga masih ada cukup banyak di belakang sini. Terus untuk switch AC juga double blowernya bisa diatur di belakang sini, bagus. Dan ada cup holder yang bisa di-utilize sama penumpang depan maupun penumpang tengah, karena letaknya tuh benar-benar di tengah sini. Keren. Untuk USB port sendiri ya ada 2 buah di belakang sini. Ada Type A dan Type C USB port. Jadi kalau misalnya gadget kalian ya masih Type A, masih bisa ngecas di sini. Kalau misalnya yang agak baruan bisa Type C, pakai di sini. Terus juga untuk double blowernya dia nggak pakai bonggol di tengah sini ya. Terus dia udah dikasih integrated di pilarnya, bagus banget. Lampu interior juga sudah LED dan ya, oh ya joknya juga udah bahannya power rated. Headrest juga cukup nyaman walaupun dia belum ada ininya ya, belum ada side supportnya untuk kalian misalnya mau tidur gitu ya, belum ada. Tapi nggak apa-apa karena memang di kelasnya jarang yang pakai itu. Oke, itu aja dari baris 2-nya. Sekarang kita lihat baris 3-nya. Nah, ini dia baris 3-nya. Bagusnya di sini untuk material joknya dia masih kerasa premium seperti baris tengahnya ya. Dan juga untuk kisi-kisi AC-nya dia ditaruh di pilar seperti ini. Jadi kelihatan rapi. Cuma untuk space-nya, space kepala nggak ada masalah, headroom nggak ada masalah. Legroomnya ini setelan gue yang tadi gue duduk. Dan di sini cuma hampir nggak ada satu jari lah, ngepas banget di belakang sini. Jadi kalau misalnya gue duduk di belakang sini dengan atau ada orang yang tingginya mirip-mirip sama gue duduk di baris ketiga ini, dia mesti agak nyamping sedikit untuk mengakomodir kakinya. Ya agak disayangkan sih. Dan masalah space, padahal secara dimensi dia udah paling besar, maksudnya cukup besar, dia hampir 5 meter panjangnya. Terus juga untuk wheelbase-nya dia lumayan panjang juga di 2,9 meteran. Tapi untuk legroom di sini gue tidak merekomendasikan untuk orang yang tingginya seperti gue untuk duduk di baris 3. Footroom juga terbatas banget. Tapi bagusnya untuk cushion joknya dia empuknya sama kayak di baris kedua. Kebanyakan kalau mobil-mobil itu untuk cushion ya baris 2 baris 3 itu beda banget, tapi di sini itu disamain. Bagus. Kanan kiri juga sudah ada cup holder. Untuk port charger masih absen di baris ketiga ini.
lampu LED sudah ada, dan juga ada hand grip di belakang sini yang bisa kalian gunakan kalau misalnya kalian butuh. Ya, itu aja dari baris 3. Sekarang kita lanjut ke interior bagian depan. Ya, ini dia interior depannya. Gitu masuk, jujur ini kerasa banget aura mewahnya. Meskipun memang untuk dashboard dia belum sepenuhnya soft touch. Untuk bagian layar atasnya dia masih pakai plastik ya, tapi plastiknya ini itu udah halus. Cuma memang karena coatingnya ini pakai yang glaring, jadi mungkin kalau misalnya kalian berkendara di siang hari itu akan mantul di sini. Itu yang agak sedikit kurang nyaman. Tapi secara material dia udah oke. Material soft touch itu baru ada di samping sini, di depan sini, di dashboardnya. Terus juga di tengah sini ada layar yang merupakan kontrol pusat dari mobil ini, kayak lighting, driving mode, itu semuanya kalian kontrol di tengah sini ya. Tren-tren mobil asal Tiongkok yang minimalis banget ya tombol fisiknya. Terus tapi bagusnya untuk pengaturan AC-nya dia masih ada tombol fisiknya di tengah sini. Untuk pengaturan fan, suhu itu masih bisa diatur secara tombol fisik. Jadi masih ringkas lah. Terus di belakangnya sudah ada wireless charger dan ada cooling fan-nya di belakang sini, bagus. Terus untuk center console dia sudah model floating seperti ini, jadi kelihatan modern, mantap. Terus ada 2 buah cup holder dan ada sebuah tempat penyimpanan yang mungkin bisa kalian utilize untuk naruh misalnya kayak smartphone kalian atau dompet kalian. Terus untuk center console-nya ya dia bukan yang paling dalam ya, tapi nggak terlalu kecil-kecil amat. Jadi nice to have, tapi bukan sesuatu yang bisa dibanggakan juga. Dan untuk center console bagus ya, dia sudah dilapis dengan material soft touch dan juga ada jahitan aslinya. Untuk joknya sendiri bahannya seperti di belakang, bagus, dia masih terasa premium dan masih power rated juga. Jadi ini bisa menyejukkan kalian kalau lagi berkendara di hari yang sangat panas. Untuk pengaturan joknya, untuk driver seat dia sudah memakai electric seat, tapi meskipun untuk baris keduanya sudah pakai electric seat, untuk baris depannya, untuk penumpang depan dia pengaturannya masih manual. Kenapa nggak dibikin semuanya elektrik? Nanggung sih sebenarnya. Ya, terus untuk door trim juga sama seperti belakang, material soft touch, jahitan asli juga masih ada. Dan untuk pengaturan setirnya dia sudah tilt dan juga teleskopik. Jadi bagus, tapi memang untuk desain setirnya dia seperti organic part, seperti yang ada di REV, Wuling Pingko, Cloud EV, itu setirnya sama seperti ini. Cuma ornamen-ornamen di depannya aja yang dibedain, jadi lebih kelihatan premium. Cuma untuk shape-nya sendiri dia masih sama. Terus sebelah kiri ada tuas transmisi yang bisa kalian utilize juga untuk menghidupkan cruise control seperti Wuling pada umumnya. Dan sebelah kanan ada untuk pengaturan wiper dan juga lampu. Dan di vanity mirror-nya juga ada di sini, tapi ini bukan vanity mirror tapi vanity mirror karena gede banget gitu ya. Dan juga sudah ada lampunya. Bagusnya itu, dan kisi-kisi AC-nya ini seperti X-Design, seperti lampu depan dan juga belakangnya. Itu terbawa sampai sini. Ya bagus sih untuk overall untuk desain interiornya. Ya jujur kami suka dengan desain interiornya. Meskipun memang setirnya kenapa nggak dibikin part tersendiri, kenapa dia masih pakai common parts, jadi kelihatan kurang premium gitu. Ya itu aja dari interiornya. Sekarang kita lihat dapur pacunya, let's go. Sekarang kita lihat dapur pacunya. Ya, kebetulan untuk unit yang kita review ini yang PHEV ya. Sebenarnya Wuling Darion itu ada 2 pilihan penggeraknya, yaitu mesin PHEV seperti ini yang ada di depan kami dan juga ada battery electric vehicle seperti yang di sana. Yes. Ya untuk grillnya sendiri dia beda ya. Nah, untuk mesinnya sendiri, yang PHEV ini dia punya mesin 1500 cc dengan tenaga 105 horsepower dan juga motor listrik yang bisa menyemburkan tenaga sampai 195 horsepower. Ya, untuk baterai sendiri dia ukurannya ada di 20-an kWh dan sudah support DC fast charging. Dan sekali pengisian baterai full dan juga bensin full, dia kapasitas tangki bensinnya ada di 52 liter, dia bisa menempuh jarak sampai 1000 km lebih. Nah, untuk tenaga maksimum outputnya sendiri, dia mengikuti tenaga dari motor listriknya, yaitu ada di 195 horsepower. Jadi bisa kita simpulkan, untuk mesinnya sendiri itu berfungsi sebagai generator, seperti yang ada di range extender electric vehicle. Jadi dia tidak menggerakkan mobilnya. Karena memang power maksimumnya itu hanya ada di figur motor listriknya aja, bukan bisa ditambah, mungkin kita kira sampai 300 horsepower ya, ternyata enggak. Nah, untuk yang varian battery electric vehicle, dia tuh kapasitas baterainya ada di 69,2 kWh dan tenaganya sendiri itu ada di 201 horsepower. Dan
torsinya di 310 Nm dan sekali pengecasan penuh mampu menempuh jarak sejauh 540 km dengan standar CLTC. Ya, mungkin kalau pakai WLTP dia di angka 500-an kecil ya. Tapi nggak apa-apa, range tersebut masih cukup untuk diajak perjalanan jauh. Kayak misalnya dari Jakarta sampai Semarang, mungkin hanya perlu sekali cas aja setelah ngecas 100% di Jakarta gitu. Ya, itu aja untuk dapur pacunya. Sekarang kita akan ngerasain sih gimana rasanya mengemudikan Wuling Darion PHEV dan juga yang varian BEV. Let's go. Ya, sekarang kita langsung dapat kesempatan untuk ngerasain driving impression dari Wuling Darion PHEV. Ya, gitu pertama yang gue notice adalah dia untuk tempat duduknya dia cukup tinggi ya. Ini udah gue rendahin pun dia masih tinggi, tapi nggak apa-apa karena memang mobil ini membutuhkan driving position yang commanding gitu ya. Jadi semuanya kelihatan. Blind spotnya minim, kacanya besar, terus juga penempatan pilar A-nya juga pas, dan karena dia spionnya ditempatkannya cukup rendah, jadinya objek yang di belakang spion itu bisa terlihat dengan mudah. Terus tadi sempat waktu awal-awal nyetir mobil ini sempat gue agak bejek dikit. Itu yang kerasa adalah suara motornya cukup terdengar ke dalam kabin. Tapi bagusnya dia tuh nggak refleks, misalnya kayak mobil-mobil hybrid kan sering banget tuh kita kick down mesinnya nyala. Tapi kalau yang di Darion PHEV ini dia tidak dia tidak menyala secara tiba-tiba. Nah, terus untuk handling dia juga untuk ukuran MPV sih ini body rollnya minim ya. Dia cukup minim untuk body rollnya, bagus banget. Terus juga untuk feel steer-nya surprisingly dia padat, jadi nggak yang fake gitu untuk feeling dari setirnya. Masih terasa steering feedback-nya, dan nih tenaganya sih ngisi ya. Dan ini bisa gue bilang kalau misalnya tanjak-nanjakan nggak perlu khawatir dengan Wuling Darion EV ini karena memang tenaganya mumpuni gitu. Dan ini kerasa banget dia tuh yang menggerakkan fully motor listriknya, jadi nggak ada intervensi dari mesin bensinnya. Suara ban juga teredam dengan baik, terus juga suara angin itu sangat minim. Jadi untuk kenyamanan mobil ini luar biasa sih. Untuk kelasnya tuh kenyamanannya cukup luar biasa. Dan sekarang kita mau nyobain nih, kita bandingin sama yang varian BEV-nya. Let's go. Nah, sebelum kita cobain yang varian baterai electric vehicle, kita coba dulu gimana impresi duduk di baris kedua mobil ini ketika kita duduk sebagai penumpang. Ya, ini di depan udah ada Febri dari Olo Otomotif. Halo. Yang udah nyetir. Halo Feb. Ya, ini kita keluar dari parkiran dan ya, langsung kerasa suspensinya ya dia memang stiff approach-nya ya. Jadi mungkin untuk memaksimalkan mobil ini ketika diisi penuh, karena kalau dibikin soft, satu shock breaker-nya sering lebih cepat kena atau rusak. Kedua, mungkin jadi ngayun kalau misalnya diisi penuh. Mobil ini bantingannya kerasa padat, dewasa gitu ya. Karena memang suspensi belakangnya dia udah pakai multi-link, untuk depannya dia memang masih MacPherson ya, belum yang double wishbone. Tapi nggak apa-apa, masih nyaman. Terus juga untuk suara dari luar seperti suara ban, suara angin masih sama seperti di baris depan, dia teredam dengan sangat baik. Terus tapi mungkin yang jadi catatan di sini adalah untuk jendela baris keduanya dia tinggi, tapi untuk lebarnya itu masih kurang lebar. Jadi kalau misalnya pandangan ke samping nih, kita lagi nyender gini, terus kita mau noleh ke samping untuk ngeliat samping, itu agak terganggu sama pilar yang di sebelah sini. Ya sedikit mengganggu, tapi bukan sesuatu yang bisa bikin kita annoyed di mobil ini, bukan. Tapi masih rival-rivalnya tuh biasanya kasih kaca yang besar. Dan ini di depan ada belokan, kita coba belok ya. Kerasa nggak body rollnya? Tadi kalau di depan sih nggak gitu kerasa. Coba sekarang kita sebagai penumpang. Ya sedikit kerasa. Ya memang karena mobil ini approach comfort, otomatis untuk suspensinya tidak bisa dibikin untuk bikin drivingnya tuh driver oriented banget, karena dia harus memikirkan kenyamanan juga. Tapi overall duduk di belakang sini sih nyaman sih. Untuk considering harganya yang berada di 400 jutaan. Nah, sekarang kita coba yang varian BEV-nya. Let's go. Nah, sekarang kita mau nyobain yang Wuling Darion BEV atau yang full EV. Ya, jadi kendaraan elektrik berbasis baterai ya.
Dia nggak pakai mesin bensin. Nah, sekarang yang kita mau sorot nih bantingan suspensinya. Ini keluar dari tempat acara. Ya masih sama bantingannya, kurang lebih karakternya. Cuma karena memang yang BEV ini punya center of gravity fully di tengah, dan dia bebannya lebih berat dibandingkan yang PHEV karena baterai lebih besar juga. Ya dia sedikit lebih ngayun, tapi karena suspensi di set stiff, otomatis bantingannya masih dalam batas nyaman ya. Masih oke. Terus yang positif lagi dari BEV ini adalah karena dia tidak punya mesin bensin untuk menggerakkannya, jadi untuk noise jelas berbeda dengan yang PHEV. Jadi getaran mesin, suara mesin itu nggak ada yang masuk sama sekali ke dalam. Nah sekarang coba kita bejek, dan ya sama seperti yang varian PHEV, kalau bisa lagi di mode listrik, dia tuh suara motor listrik ya itu masuk ke dalam, jadi kayak ada suaranya sedikit itu, tapi bukan yang dalam jadi mengganggu ya, maksudnya bukan artinya mengganggu, tapi seharusnya bisa dibikin lebih kedap lagi sih, seharusnya bisa dibikin lebih kedap lagi sih. Overall mobil ini dengan yang PHEV, posisi mengemudi, feel handlingnya itu masih mirip banget dengan yang PHEV, since dia punya basis yang sama. Jadinya untuk karakteristik dia masih sama. Handlingnya juga masih oke. Body rollnya cukup minim. Ya mobil ini bisa dibilang cukup nyaman dan cukup bisa dipertimbangkan kalau kalian misalnya lagi nyari mobil 7-seater yang bebas gage misalnya, atau misalnya kalian suka road trip pengen mobil 7-seater yang spacious, itu bisa kalian pertimbangkan yang PHEV-nya. Tapi dengan jarak tempuh 500-an km sih, kalau misalnya cuma di Trans Jawa sih nyaman pakai mobil ini, dan harusnya range anxiety bukan yang jadi masalah, karena memang secara infrastruktur EV pun tol Trans Jawa itu udah memadai banget. Ya, tadi kita udah mencoba Wuling Darion atau Cortez Darion yang varian PHEV dan juga BEV. Menurut gue ini adalah kejutan dari Wuling, karena setelah masuk ke pasar Indonesia dari tahun 2015, mobil ini sekarang sudah jauh berkembang. Premiumnya dapat, kenyamanannya dapat, dan secara powertrain mau yang BEV maupun yang PHEV, wow, secara kenyamanan dia oke, secara performance juga oke banget. Ya memang masih ada sedikit lah kekurangannya, tapi menurut kami ini masih sangat wajar. Mengingat harganya untuk yang BEV ini masih di angka 350-an juta, yang PHEV itu masih di 420-an juta guys. Bayangkan, kalian biasanya kalau beli yang rivalnya mungkin asal Jepang, mungkin cuma dapat compact crossover atau mungkin LMPV. Sekarang udah dapat sebuah medium MPV BEV lagi. Mungkin kalau ditanya lebih baik yang mana, BEV maupun yang PHEV, ini tergantung kebutuhan kalian. Mungkin kalau kalian butuh yang bebas ganjil genap, biaya operasionalnya rendah, kalian mungkin lebih pas ngambilnya BEV. Kalau misalnya kalian suka road trip, terus juga masih di tempat tinggal kalian sekitaran, itu masih infrastruktur EV-nya belum siap, kalian bisa ambil yang PHEV. Karena yang PHEV bisa kalian cas di rumah, dan secara range dia jauh banget. Dan kalian nggak perlu khawatir baterainya habis, karena masih ada mesin yang bisa mengisi daya baterainya. Oke CVT, sekian video kali ini. Jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Di situ banyak story kalau kita lagi syuting dan berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Nah sekarang baca berita bisa melalui website kami di cvtindonesia.id. Dan apabila kalian tertarik untuk meminang Wuling Darion ini atau line up Wuling lainnya, kalian bisa membelinya melalui website kami, dan pastinya kami akan memberikan penawaran terbaik. Oke CVTs, gue Pas Lobing, pamit dulu.